Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dan dokumen cukai atau dokumen pelengkap cukai disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis barang yang kena cukai. Yang pertama ada etil alkohol, yang kedua ada minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, dan yang ketiga ada hasil tembakau atau HT. Di dalam penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat RAPBN yang disetujui oleh DPR RI dapat dihitung berdasarkan harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat. Apabila terjadi di Indonesia, harga dasar yang digunakan yaitu harga jual pabrik atau harga jual eceran. Sedangkan apabila diimpor, harga dasar yang digunakan yaitu nilai pabean ditambah bea masuk atau harga jual eceran. Ada dua faktor cukai tidak dipungut atas barang kena cukai, yaitu perubahan barang kena cukai yang tidak dipungut dan perubahan tujuan barang kena cukai yang tidak dipungut dan ditetapkan oleh Menteri. Yang pertama, kita membahas tentang perubahan barang kena cukai yang tidak dipungut. Yang dimaksud yaitu tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau dikemas untuk penjual eceran dengan bahan pengemasan tradisional yang lazim dipergunakan. Dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, dan yang sejenisnya. Kedua, minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjual eceran. Dan yang kedua, perubahan tujuan barang kena cukai yang tidak dipungut yaitu apabila diangkut terus dan diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean. Kedua, diekspor. Ketiga, dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan. Orang yang akan menjalankan kegiatan yang terkena cukai atas barang kena cukai yaitu pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjual eceran, dan harus memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai dari Menteri. Izin yang diberikan kepada pengusaha barang kena cukai ada dua syarat, yaitu orang yang berkedudukan di Indonesia dan orang yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia. Izin juga dapat dicabut apabila atas permohonan pemegangan izin yang bersangkutan. Dua, tidak dilakukan kegiatan selama 1 tahun. Yang ketiga, pemegangan izin tidak lagi secara sah memiliki badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia. Yang keempat, pemegang izin dinyatakan pailit dan melanggar ketentuan. Yang kelima, izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai dipindah tangankan, dikuasakan, dan atau dikerjasamakan dengan orang atau pihak lain tanpa persetujuan Menteri. Selanjutnya ada tata cara pemungutan. Yang pertama ada pelunasan. Bagian A, barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat pengeluaran. Barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan dan yang akan diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor. Yang B, cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan cara
pembayaran, peletakan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Yang C, penetapan pita cukai dan pengadaan tanda pelunasan cukai lainnya dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau lembaga yang ditunjuk dan disediakan oleh menteri dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Yang D, pelunasan cukai, pembayarannya dapat diberikan secara berkala kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai tanpa dikenai bunga. Yang kedua ada penundaan. Yang A, penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal pemesanan pita cukai. Bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai paling lama 45 hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai. Bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Yang B, ada penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada importir barang kena cukai dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak tanggal pemesanan pita cukai. Bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai. Dan yang C, untuk mendapat penundaan, pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai wajib menyerahkan jaminan. Dan yang D, apabila pengusaha pabrik yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran berkala dan penundaan tidak membayar cukai sampai dengan jangka waktu pembayaran secara berkala berakhir, wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari cukai yang terutang. Ketiga ada pemeriksaan. Yang A, pejabat bea cukai yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap A, pabrik, tempat penyimpanan atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya memperoleh pembebasan cukai. Yang B, ada bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat. Yang C, tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran atau tempat lain yang bukan rumah tinggal yang di dalamnya terdapat barang kena cukai. Yang B, ada pejabat bea dan cukai berwenang mengambil contoh barang kena cukai. Yang C, pejabat bea cukai berwenang meminta catatan sediaan barang, dokumen cukai atau dokumen pelengkap cukai yang wajib diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Yang D, setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat melaksanakan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Selanjutnya ada pengauditan. Yang pertama, pejabat bea cukai berwenang melakukan audit terhadap pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur dan pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai. Yang kedua, dalam melaksanakan audit cukai, pejabat bea cukai berwenang A, meminta laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai. Yang B, meminta keterangan lisan atau tertulis. Yang C, memasuki bangunan atau ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut. Yang D, melakukan tindakan pengamanan yang dipandu perlu terhadap pembangunan atau ruangan. Penjajahan, penimbunan, pengeluaran, dan pemasukan barang kena cukai untuk menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi atau pelarian cukai. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan diberikan wewenang melakukan penjajahan untuk memastikan jumlah etil alkohol yang belum dilunasi cukainya di pabrik etil alkohol, tempat penyimpanan atau tempat penyimpanan khusus pencampuran barang kena cukai yang ditimbun dalam pabrik atau tempat penyimpanan masih pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai. Berlaku sistem self-assessment yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengusaha untuk melaporkan keadaan yang sebenarnya.
Penyegelan. Penjabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan meletakkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap bagian-bagian dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir barang kena cukai, tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, tempat lain, atau sarana pengangkut yang di dalamnya terdapat barang kena cukai guna pengamanan cukai. Penggunaan barang kena cukai mendapatkan pembebasan terjadi karena perubahan tujuan, yaitu yang pertama dipergunakan sebagai bahan baku untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, ketiga untuk keperluan perwakilan negara asing, yang keempat untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing, yang kelima dipergunakan untuk tujuan sosial. Pembebasan terjadi karena perubahan barang. Yang pertama, etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung keluar daerah pabean. Pengembalian cukai yang telah dibayar diberikan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan perhitungan, barang kena cukai diekspor, barang kena cukai diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan, barang kena cukai mendapatkan pembebasan cukai, pita cukai dikembalikan dikarenakan rusak atau tidak dipakai, terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan pengadilan pajak. Pengembalian cukai paling lama 30 hari sejak ditetapkan kelebihan pembayaran. Apabila pengembalian cukai dilakukan setelah jangka 30 hari, pemerintah memberikan bunga 2% per bulan dihitung setelah jangka waktu tersebut berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian. Cukai pada saat terutang. Penagihan dilakukan atas utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan atau sanksi administrasi berupa denda. Upaya keberatan dan banding. 1. Orang yang berkeberatan atas keputusan Direktur Jenderal dapat mengajukan banding dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak tanggal penetapan atau keputusan. 2. Orang yang berkeberatan atas pencabutan izin bukan atas permohonan dapat mengajukan gugatan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak tanggal penetapan atau keputusan. Sanksi. 1. Setiap orang yang tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. 2. Setiap orang yang membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.